Halo teman-teman, jumpa lagi sama Mister Nyeleneh. Hari ini kita bahas tuntas salah satu penyakit paling ditakuti, kanker. Apa penyebabnya? Apakah benturan benda keras bisa bikin kanker? Organ mana yang kena? Gejala awal, solusi, sampai obat yang ada di apotek? Semuanya kita ulas lengkap. Yuk simak. Secara singkat, catatan tertua. Papyrus Edwin Smith menyebutkan benjolan ganas di payudara. Hippocrates menamainya karcinos, kepiting, karena menjalar seperti capit kepiting. Dulu dianggap penyakit turunan atau dewa, sekarang terbukti campuran faktor internal dan eksternal. Penyebab, faktor luar vs dalam. Apakah kebentur benda keras penyebabnya? Jawaban, tidak langsung. Benturan hanya bisa merusak jaringan, tapi tidak mengubah DNA sel. Jika ada benjolan pasca benturan, itu biasanya memar atau pembengkakan, bukan kanker. Kecuali benturan sering tambah disertai zat pemicu lain, risiko tetap sangat kecil. Faktor luar pemicu utama: zat kimia, asap rokok, alkohol, makanan berjamur, pewarna sintetis, asbes. Fisik, sinar UV berlebih, radiasi, polusi udara. Biologis, infeksi virus, bakteri hari, pylori. Gaya hidup, makan sembarangan, kurang gerak, obesitas, begadang. Faktor dalam, mutasi DNA, kesalahan saat sel membelah, bisa terjadi alami seiring usia. Genetik atau keturunan, riwayat keluarga meningkatkan risiko 5-1-5%. Bukan berarti pasti kena, hanya risiko lebih tinggi. Analogi simpel, sel tubuh itu seperti rumah. Faktor luar, hujan deras, angin kencang, polusi. Faktor dalam, kualitas bahan bangunan. Kalau terus-terusan rusak tanpa perbaikan, akhirnya dinding roboh, sel tumbuh tak terkendali, kanker, organ yang bisa terkena. Semua organ bisa kena, yang paling sering paru-paru, payudara, usus besar, hati, lambung, leher rahim, prostat, darah. Data singkat, WHO 2020, 19,3 juta kasus baru, 10 juta kematian. 1 dari 5 orang bisa terkena seumur hidup. Gejala awal sering diabaikan. Benjolan teraba di mana saja, berat badan turun drastis tanpa sebab, luka tak kunjung sembuh, batuk atau serak 3 minggu, pendarahan tidak wajar, kelelahan terus-menerus, perubahan kebiasaan bab atau bak. Solusi, jangka pendek dan panjang. Jangka pendek, segera periksa ke dokter spesialis onkologi jika ada gejala. Jalani tes deteksi dini, USG, endoskopi, pap smear, CT scan. Kendalikan rasa sakit atau keluhan sesuai resep dokter. Jangka panjang, pencegahan. Berhenti merokok dan batasi alkohol. Makan seimbang, perbanyak sayur, buah, serat. Kurangi gula atau asin lemak. Olahraga minimal 30 menit atau hari. Tidur 7-8 jam. Cek kesehatan rutin setiap 6-12 bulan. Obat bebas di apotek. Penting, tidak ada obat bebas yang bisa menyembuhkan kanker. Semua obat anti kanker keras adalah resep dokter saja. Yang tersedia bebas hanya untuk pendukung. Vitamin C, E, D, daya tahan tubuh. Seng dan beta karoten, antioksidan, obat penambah nafsu makan. Obat nyeri ringan, paracetamol. Tujuan dan manfaat. Tujuan, menghilangkan mitos, membedakan penyebab asli vs salah paham, mengajarkan deteksi dini. Manfaat, tidak panik berlebihan. Hidup lebih teratur. Mendeteksi sejak dini, peluang sembuh lebih besar. Mengurangi risiko hingga 30-50 dengan gaya hidup sehat. Kesimpulan, kanker bukan kutukan, bukan juga akibat benturan biasa. Ia muncul dari kerusakan DNA akibat tumpukan faktor risiko seiring waktu. Risiko bisa diturunkan, dan kalau ketahuan awal, peluang sembuh sangat tinggi. Jangan hidup ngawur, jaga tubuh mulai hari ini. Penutup, gimana? Jelaskan beda penyebab, gejala, dan solusinya. Kalau ada yang mau ditanya atau ditambahkan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya nggak ketinggalan ulasan penyakit lain dari Mister Nyeleneh. Sampai jumpa di konten berikutnya.